ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmatnya, taufik hidayah serta ma'unahnya yang tidak putus-putusnya kita terima dan kita rasakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ورضي الله تعالى عن شيخنا وقدوتنا ومربي روحنا شيخنا أبي العباس شيخنا أحمد بن محمد التجاني وعن جميع أزواجه وذريته وخلفائه ومقدميه وأصحابه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. إخواني وأخواتي rahimani wa rahimakumullah, menyambung majelis kita daripada kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, masih berkaitan dengan fadilah-fadilah ibadah salat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa min dhalika anna as-salata nurun lil mu'minina fid dunya wal akhirah. Dan di antara fadilah salat itu, sesungguhnya salat akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin di dunia wal akhirah, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat. Dan Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Malik al-Asy'ari sini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Wa subhanallah walhamdulillah, dan kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samai wal ardh, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan adalah salat itu cahaya. Al-hadis rawahu Muslim. Fahiya nurun lil musalli fi qalbihi wa basiratihi wa aqlihi wa wajhihi. Maka salat itu adalah cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dalam hatinya, wa basiratihi, di dalam mata hatinya, wa aqlihi, di dalam akalnya, wa wajhihi, dan di wajahnya. Qala ta'ala, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, ini yang kadang disalahpahami, bahwa atharus sujud itu dalam ayat ini bukan hanya diartikan bakas hirang di dahi. Ada berapa banyak orang yang sholat malamnya itu mungkin ratusan rakaat, tapi kan ada bekas ini yang tidak ada sama sekali. Jadi jangan diartikan bahwa tanda hitam di sini jaminan bahwa orang itu adalah ahli sujud. Belum tentu. Bahkan seringkali orang-orang salafun saleh itu ketika timbul tanda seperti itu, mereka minta hilangkan. Karena tanda yang sebenarnya pada hari kiamat itu adalah cahaya. Cahaya yang nampak. Sebagaimana diceritakan dalam hadis yang menjelaskan tentang fadilah wudu sebelumnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminantui umat sidin pada hari kiamat kelak adalah sidin umat itu kayak murrad muhajjat min atharil wudu, datang itu bercahaya
anggota tubuh yang dipakai untuk berwudu itu bercahaya, cahaya khusus. Nah, terlebih lagi wajah yang dipakai untuk bersujud. Daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu marfu'an dikatakan, idza hafadha al-'abdu 'ala salatihi, apabila seorang hamba senantiasa menjaga salatnya, fa aqama wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha, maka dia benar-benar melaksanakan wudunya, rukuknya, sujudnya dan qiraah di dalam salatnya itu, qalat, maka salatnya itu akan berkata, hafizakallahu kama hafiztani, Allah akan menjagamu, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Wa hiya nurun lil mu'mini fi hasyrihi wa 'ala sirati wa jami'i barazikhil akhirah, dan salat itu akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin fi hasyrihi di yaumul mahsyar, bahkan dari alam kubur, wa 'ala sirat, dan ketika melintasi sirat, wa jami'i barazikhil akhirah, dan pada setiap alam-alam barzah. Dan bagi orang-orang saleh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min khasaisus shalah, dan di antara khususiat salat itu, anna man hafaza 'ala salawatihi fid dunya, barang siapa yang senantiasa menjaga salatnya selamanya hidup di dalam dunia, muta'asyyiqan biha, merasakan kecintaan dan kerinduan terhadap sholat itu, atau merasakan kenikmatan terhadap sholat itu, fa'innahu la yazalu yusalli fi qabrihi mutana'iman bi sholati, maka orang-orang itu akan diberikan Allah nikmat bahwa di dalam kuburnya pun akan tetap bisa melaksanakan sholat. وهذا مقام أعطاه الله تعالى لجميع أنبيائه صلوات الله تعالى عليهم أجمعين, dan ini adalah kedudukan yang diberikan Allah kepada seluruh nabi. Wa qad yukramu bihi man syaa'a min ibadihi shalihin, dan bisa aja dua kemuliaan ini diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya yang saleh. Wad dalilu ala anna al-anbiya'a kullahum yusalluna fi quburihim, dan dalil bahwasanya seluruh nabi itu melaksanakan sholat di kubur mereka, marawahu Abu Ya'la wal Baihaqi fi juz'i hayatil anbiya, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun, para nabi, para rasul itu senantiasa hidup dan mereka sholat di kuburan mereka masing-masing. Dan ini pun khususiat yang bisa diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya daripada hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan Allah anugerah ini. Khususiyah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melaksanakan sholat. Ulun lewat di sebagian hadis-hadisnya. Kemudian lagi
dari antara fadilah sholat itu adalah murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Wa min khasa'is sholati aidan annaha tuhayyi'ul musalliya wa tu'idduhu li murafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Di antara khususiat sholat itu adalah sholat itu mempersiapkan bagi orang yang melaksanakannya untuk menjadi temannya Rasulullah di dalam surga atau menjadi jirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Diriwayatkan daripada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini daripada ashabus suffah, di antara orang-orang fakir yang diberikan tempat khusus tidak jauh dari rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ini berhadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu akhudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manahari. Jadi dia nampuni berhadap Rasulullah di siang hariku. فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبت. Apabila malam aku datang ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan guring di situ, guring di lawang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabittu indahu. Fala azalu asma'uhu yaqul subhanallah subhanallah subhanallah. Maka sidin mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berzikir dengan kalimat tasbih subhanallah 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 hatta amal, sampai bukan bosan saja, ya kenyamanan lah gitu. Au taghlibani aini fa anam, ataupun sampai ngantuk mendengarkan Rasulullah berzikir sampai terguring. Faqala yawman ya Rabi'ah salini fa'utiyak. Minta lo aku apa yang dikehendaki, maka akan kuberi engkau. Faqultu anzurni hatta anzur. Ulun pikirkan dulu kan rasanya. Wa tadhakkartu anna dunya faniyatun munqati'atun. Lalu sadar ulun diingat hendak minta dunia, hendak minta kekayaan. Kekayaan itu atau nikmat dunia itu pada akhirnya akan faniyah juga, akan fana juga, akan binasa juga. Munqati'atun, akan terputus juga. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, as'aluka an tad'u Allah ayyujiyani minan nari wa yudkhilani al-jannah. Ulun minta kepada pihak supaya pihak mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan ulun daripada api neraka dan memasukkan ulun ke dalam surga. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun terdiam. Maka kemudian berkata, man amaraka bihadza, siapa yang menyuruhkan minta doa seperti ini? Qultu ma amarani bihi ahad, kadang-kadang menyuruh ulun atau melajari ulun minta seperti ini. Walakinni alimtu anna dunya munqati'atun faniyatun wa anta minallahi bil makani alladhi anta fihi wa ahbabtu an tad'u Allah li. Ulun minta ini karena ulun sadar bahwa urusan dunia, kenikmatan dunia toh pada akhirnya akan hilang, akan lenyap. Ulun sadar bahwa kehidupan sebenarnya itu di akhirat. Pilihannya cuma dua, imma ila jannah wa imma ila nar. Maka ulun minta diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan kelak dia akan punya kedudukan yang
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau minta doakan kepada Allah, minta doakan pihak kepada Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini fa'il. Aku doakan di sini. Fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Selain aku mendoakan, di sini kamu berusaha juga. Caranya kayak apa? Banyak sembahyang. Nah, di riwayat yang lain dari Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab juga, kuntu abitu ma'a Rasulillah. Aku di sini pemalam, ya orang bahadam tuh itu bang. Bahkan sampai murid ini lawang istilahnya, di muka lawang rumah murid. Kalau suatu-waktu Rasulullah bahajat sudah siap. Nah, suatu malam Rasulullah tak melaksanakan sholat. Nah, Sayyidina Rabi'ah ini fa'ataitu biwadu'ihi. Sayyidina menyiapkan air wudu bersama Rasulullah wa hajatihi, dan keperluan Rasulullah. Faqala li sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, salni, minta. Aku mesti apa namanya? Fakultu, maka aku berkata, ya Sayyidina Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun minta sebutin aja, ulun hendak tak kumpul lawan pihak di surga. Ditawari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awa ghaira dzalik, selain itu menghendak tak, apalagi nanti hendak selain itu. Huwa dzaka, itu aja yang ulun minta. Itu aja yang belum ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'a'idni ala nafsika bi kathrati sujud, dengan jawaban yang sama. Aku mendoakan diri, tapi kamu harus juga berikhtiar. Dengan cara apa tadi? Banyak sembahyang. Wajah Nabi Fatimah radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Nabi Fatimah radhiyallahu anhu, qala li Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradta an talqani fa'aktsiris sujud. Apabila engkau hendak bertemu lawan aku, maksudnya di akhirat kelak, fa'aktsiris sujud, maka perbanyaklah sembahyang. Perbanyak ini bisa dalam artian kuantitasnya, artinya jumlah rakaatnya memang banyak, bisa juga dalam artian kualitasnya. Masyhur Imam Ahmad bin Hanbal itu diriwayatkan oleh anak sidin yang bernama Abdullah, itu istiqamah sidin setiap malam sholat sunnah 300 rakaat setiap malam. Kita mungkin masih jauh benar dari level itu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua terjadi berkat maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon dari depan sedikit dua rakaat kita istiqomah perlahan. Atau kalau sebanyak itu kualitas sholatnya juga kita perbagus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut banyak riwayat, jadi kada pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Tapi jelas Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihin, jangan ditakuni kayak apa bagusnya sholat Rasulullah, kayak apa panjangnya sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita 11 juga, tapi 11 menit tutup. Bisa aja kita 11 juga palingan, cuma iya, kita perbaiki adab-adabnya agar sholat itu menjadi sholat yang memang berkualitas, memang mendekatkan kita
kita menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lagi fadilah sholat itu bagi orang yang melaksanakannya, annaha tuqawwi istiqdadahu li ru'yati rabbil izzati jalla wa ala, bahwasanya sholat itu akan menguatkan kesiapan rohaniah seorang hamba untuk bisa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan daripada Jarir radhiyallahu anhu qala, siddiq berkata, kunna ma'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam manazara ila al-qamari laylatan wa fi riwayatin laylatal badri. Nah, suatu ketika Siddiq kali ini berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu diriwayatkan sedang malam bulan purnama. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Fa in istata'tum an tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka apabila kalian mampu, laksanakanlah salat subuh, yakni salat al-asri wa salat al-fajr faf'alu. Maka jagalah bujur-bujur sembahyang asar dan sembahyang subuh. Dan bukan hanya dua sholat ini, tentu saja kelima-limanya yang wajib bagi kita itu harus dijaga. Nah, masalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu khilaf di kalangan ulama-ulama ilmu kalam. Tapi kita bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Imam Asy'ari, bahwa kita akan mendapatkan, insyaallah orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan nikmat melihat zat Tuhan. Kayak apa cara melihatnya? Kan usah kita pikirkan. Nah, kalau diambil logika, apakah Tuhan bisa dilihat dengan mata? Apabila dilihat dengan mata, berarti Tuhan berhajat kepada bentuk. Nah, itu kan usah kita pikirkan. Ada ayatnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Qala al-'allamatul Khattabi, hadha yadullu ala anna ar-ru'yata qad yurja nailuha bil muhafazati ala hataini as-salatain. Bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita harapkan untuk memperolehnya dengan bujur-bujur menjaga dua sholat ini, yaitu sholat asar dan sholat fajar. Terutama paling perlu untuk dijaga bujur-bujur itu adalah sholat subuh. Sholat yang paling berat bagi kita, terutama bagi orang-orang, kalau Rasulullah dalam hadis itu, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu dua. Bagi orang yang ada nifaq di dalam hatinya itu dua: sholat isya dan sholat subuh. Isya itu kadang sudah habis tenaga, subuh itu lagi nyaman murid. Tapi bagi orang yang dipeliharakan Allah imannya, dua ini yang akan dijaganya bujur-bujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhudan. Dirikanlah sholatnya sini liduluki syamsi, ketika tergelincirnya matahari, yaitu sholat zuhur dan seterusnya, ila ghasaqil lail, sampai kepada sebahagian malam, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Qur'an al-fajr. Qur'an al-fajr ini maksudnya sholat subuh.
Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh ini atau sholat fajar ini disaksikan oleh para malaikat. Kalau pada salah di bulan yang lalu kan sudah sampaikan dan sudah beberapa kali sampaikan, Allah itu mengkhususkan bagi manusia-manusia itu kan ada malaikat yang menjaganya. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Istilahnya ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga manusia di pagi hari dan ada yang di malam hari. Pergantian tugasnya itu di waktu subuh dan di waktu asar. Malaikat yang dari asar sampai ke subuh, karena ada malaikat yang dari subuh sampai ke asar. Bertemunya apabila pergantian shiftnya ini kita di waktu subuh dan di waktu asar. Nah, setelah selesai mereka itu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertakun, kaifa taraktum ibadi, kayak apa keadaan hamba-hambaku ketika itu meninggalkannya. Dan Allah bertakun bukan karena pada tahu, Allah maha mengetahui. Jadi malaikat yang datang di waktu subuh dan di waktu asar ini berkata, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Ketika kami datang di waktu subuh, mereka sedang sholat. Nah, ketika kami tinggalkan di waktu asar, mereka pun sedang sholat. Atau jangan satunya lagi, ketika kami datang di waktu asar, mereka sedang sholat. Dan ketika kami tinggalkan di waktu subuh, mereka pun sedang sholat. Nah, Allah bertahun ini hanya untuk membanggakan manusia di hadapan malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi sangat penting untuk dijaga itu sholat subuh dan sholat asar. Diusahakan jujur baru berjamaah. Dan kemudian ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahlil jannati manzilatan, sesungguhnya yang paling rendah kedudukannya daripada ahli surga itu, lama yanzuru ila jinanihi wa azwajihi wa na'imihi wa khadamihi wa sururihi masirata alfi sanah. Seseorang yang memandang kepada kebun-kebunnya, kepada istri-istrinya, kepada kenikmatan-kenikmatan surga itu, dan kepada pelayan-pelayannya yang ada di dalam surga itu, dan kasur-kasur yang ada di surga itu, ranjang-ranjang yang ada di surga itu, masirata alfi sanah, perjalanan 1000 tahun. Saking luasnya surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenikmatan yang paling nikmat bagi ahli surga, wa akramuhum 'ala Allah Ta'ala, dan yang paling mulia, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ahli surga itu, may yanzuru ila wajhihi ta'ala qudwatan wa 'ashiyyan, yaitu orang-orang yang kalau diberi Allah nikmat memandang akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari dan di sore hari. Itu senikmat-nikmat daripada nikmat surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat anugerah itu. Nah, diriwayatkan juga dengan redaksi yang kurang lebih sama daripada Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya, inna afdala ahlil jannati manzilatan man yanzuru ila wajhillahi ta'ala kulla yawmin marratain.
Sesungguhnya yang paling afdal kedudukannya, paling mulia kedudukan ahli surga itu orang yang bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala setiap harinya itu 2 kali. Wassalatu fiha tahiyatu rabbil alamin. Dan di antara fadilah salat bahwasanya di dalam salat itu adalah penghormatan, kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertahiyat atau memuliakan kepada seluruh hamba Allah yang saleh. Nah, dulunya Jasidin daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dulunya kami ini Jasidin kunna ma'an Nabi fi shalah. Dulunya kami bila sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulna, kami berkata, assalamu ala Allahi min ibadihi, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya. Assalamu ala fulan, artinya kita meminta, redaksinya dulu itu assalamu ala Allahi min ibadihi, seakan-akan mengucap salam kepada Allah. Assalamu ala fulan wa fulan, assalamu ala Jibril wa Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah, jangan mengucapkan salam kepada Allah. Fa inna Allah huwa salam, karena Allah sudah bersifat salam, yang maha memberi keselamatan. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah, at-tahiyyatu lillah, atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Ada berbagai macam riwayat. At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi di dalam sholat kita bisa mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Fa innakum idza qultum dzalika asaba kullu 'abdin fis samai wal ardh. Maka ketika kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, maka itu meliputi seluruh hamba-hamba Allah yang ada di langit dan di bumi. Kemudian lagi wassalatu lillahi ta'ala fiha salatu ala nabi. Nah, ketika kita mengerjakan salat kepada Allah, kita disyariatkan juga untuk bersalawat kepada Rasulullah di dalamnya. Bahkan tidak sah salat seseorang ketika tasyahudnya tidak ada bersalawat, karena termasuk daripada rukun qauli. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'd bin Ubadah. Suatu ketika Rasulullah datang kepada kami ketika kami sedang berada di majlis Sa'd. Faqala lahu Bashir bin Sa'd, maka Bashir bin Sa'd bertanya, amarana Allah azza wa jalla an nusalli 'alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli 'alaika? Dalam riwayat lain, wahai Rasulullah, kalau mengucap salam kepada dia kami paham, tapi salawat ini kayak apa? Ketika Allah memerintahkan, ya Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, para sahabat pada saat itu bingung, karena Rasulullah pun belum pernah mengajarkan kayak apa caranya kami mengucap atau kami bersalawat kepada dia. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannayna annahu lam yas'alhu. Jadi Rasulullah ini diam makan sedikit dulu, sampai dikira pertanyaan ini salah. Nah, jangan-jangan bisa takut, itu mungkin bahasanya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu kada pernah
menyampaikan kepada umat itu berdasarkan hawa nafsu sendiri. Kalau memang sesuatu itu belum ada syariatnya, tidak perlu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa. Ada pernah Sidin menyampaikan kepada sahabat-sahabat itu berdasarkan hawa nafsu sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada sendiri. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau ini salawat yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah, yang oleh mayoritas ulama disebutkan sebagai seafdal-afdal salawat. Ada beberapa redaksi lainnya, kalau di dalam Sahih Bukhari disebutkan juga Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Rasulullah memerintahkan untuk beliau bersalawat kepada istri-istri beliau, bahkan kepada zuriat-zuriat sendiri. Ada pun lafaz siyadah, di mana di mazhab kita Syafi'i antaranya dinukilkan oleh Imam Nawawi, mustahab Sidin sebagai ta'adduban kepada Rasulullah. Jangan langsung Allahumma salli ala Muhammad, tapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagian ulama mengingkari, ada bisa saja jangan ditambahi Sayyidina, karena dalam hadis tidak pernah ada Rasulullah mengajarkan pakai Sayyidina. Memang tidak ada, tapi itu karena ketawaduan Rasulullah. Dan mungkin sedikit pelajari Allahumma shalli ala Sayyidina, karena akan menimbulkan, meskipun itu hak bagi Sidin, tapi dengan ketawaduan Sidin tidak mau mengajari seperti itu. Tapi Sidin seorang sayyid, seorang pemimpin, itu kan ada yang mengingkari. Jelas dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam, aku ini Sidin pemimpinnya, sayyidnya, pemimpinnya, anak keturunan Adam, walau akhir, dan aku kan sombong dengan itu di sini. Tapi siapa? Wa sayyidahu wa hasurahu wa nabiyahu, Nabi Isa, wa sayyidah, Nabi Isa pun di dalam Al-Quran dikatakan seorang sayyid, seorang pemimpin. Bahkan Sayyidina mengatakan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah, kedua cucuku ini di sini adalah pemimpinnya pemuda-pemuda ahli surga. Maka jelas Rasulullah itu adalah Sayyiduna, pemimpin kita. Maka Imam Nawawi diantaranya menganjurkan dalam tahiyat itu harus pakai Sayyidina, ta'adduban sebagai bentuk adab, meskipun Rasulullah malah jadi kadang pakai Sayyidina. Karena terkadang adab itu harus didahulukan dari perintah. Contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah SAW di masa akhir hayat Sidin dari lalu memerintahkan para sahabat untuk sembahyang berjamaah dengan diimami oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu setelah beberapa rakaat dirasa Sidin, awak Sidin pindah ke Sidin. Lalu keluar Rasulullah SAW dari rumah Sidin, empat berjamaah.
Wallahu a'lam bagaimana kondisinya pada saat itu diketahui oleh para jamaah hadirat Rasulullah SAW ini, bahkan diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar refleks kadang mundur. Jadi Rasulullah di depan dicegah oleh Rasulullah, ditangati oleh Rasulullah, maka anak ya Abu Bakar, maka anak ya Abu Bakar, tetap aja kamu di posisi kamu hai Abu Bakar, tetap Sayyidina Abu Bakar ini mundur. Jadi Rasulullah di depan, Sayyidina Abu Bakar di belakang. Meskipun kondisinya pada saat itu imam siapa? Imam Sayyidina Abu Bakar tetap mundur. Ketika selesai sembahyang, dikomentari oleh Rasulullah, karena mereka mundur istilahnya. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ma yang bagi libni Abi Quhafah ayyataqaddama ala Rasulillah. Ada pantas di sini bagi seorang anaknya Abi Quhafah ini untuk berdiri takamuka pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kadang mengingkari. Jadi terkadang adab itu bisa lebih didahulukan bahkan daripada perintah. Ini kan diambil kias oleh Imam Nawawi di antaranya, bahwa tetap kita harus pakai Sayyidina meskipun Rasulullah kadang memerintahkan, kadang mengajarkan kita pada pakai Sayyidina, karena kalau lebih mendahulukan adab kepada Rasulullah SAW. Kemudian lagi di antara khususiat sholat, anna man tarakaha laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban wal iyadu billah. Di antara khususiat sholat itu orang yang meninggalkannya kelaknya akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Dan di antara khususiatnya lagi, anna man tarakaha faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ini sudah terlepas daripada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah alimni amalan idza ana amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, rajai ulun satu amalan yang apabila ulun kerjakan ulun masuk ke dalam surga. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la tusyrik billahi syai'an, jangan pernah menyekutukan Allah dengan apa jua pun, wa in unzibta wa hurriqta, meskipun engkau diazab, disiksa, ataupun engkau dibakar. Ati' walidayka wa in akhrajaka min malika wa min kulli syai'in huwa lak, tetaplah taat lawan kedua orang tua, meskipun kedua orang tua ini mengeluarkan engkau daripada harta engkau dan apa yang engkau miliki. Yang ketiga, la tatrukis salata muta'ammidan, jangan pernah secara sengaja meninggalkan salat. Fa inna man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi ta'ala. Barang siapa meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia sudah terlepas daripada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna man tarakaha dhahaba nuruhu wa qata'a burhanuhu wa faqada an-najata fil akhirah.
Barang siapa meninggalkan sholat, maka hilanglah cahayanya, terlepaslah burhannya, itu cahayanya juga, dan ia kehilangan keselamatan di akhirat. Dan terakhir daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Membedakan seseorang itu dengan yang memisahkan seseorang itu dengan kekafiran itu adalah perkara meninggalkan sholat. Nah, meskipun diperinci oleh para ulama, apabila meninggalkannya secara sengaja tapi kadang mengingkari keparduannya, maka itu dikatakan orang yang fasik. Tapi apabila meninggalkannya dan mengingkari keparduannya, maka kafir, sudah keluar dari Islam. Ini perlu sampaikan lagi, terutama kita yang sudah bisian anak atau berpasangan itu, harus jujur-jujur memperhatikan masalah sholat. Bukan hanya sholat kita, tapi sholat istri kita, bahkan sholat anak kita. Karena memang sering belum sampaikan juga, kadang perubahan zaman itu mempengaruhi perubahan perilaku manusia. Kayak yang disampaikan di Batu Tungku semalam itu, betapa banyak dulu ini orang tua tapi mungkin, mohon maaf kalau bahasa kasarnya itu, lebih kepada induk bagi anaknya, bukan lagi jadi orang tua yang sebenar-benar orang tua. Mana udah sampaikan semalam itu, di antara tugas orang tua itu Rabbaya auladahu. Ketika kita berdoa kan, Rabbana ighfirli rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Tuhan, ampunilah kedua orang tua, warhamhuma, dan kasihilah, rahmatilah mereka berdua, kama rabbaya. Rabba yurabbi tarbiyatan, artinya mendidik, bukan hanya sekedar memberi makan, bukan hanya memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Tugas utama orang tua itu mendidik. Kalaupun kata kau mendidik secara langsung, berikan fasilitas agar anak mendapat pendidikan yang bagus. Nah, pendidikan yang paling utama bagi anak tentu saja pendidikan agama. Tentunya anak harus mengenal Tuhannya secara benar, anak mengenal syariat agamanya secara benar, dan diajarkan pula untuk melaksanakan syariatnya. Makanya ada hadis, meskipun diperselisihkan riwayatnya, Rasulullah pernah memerintahkan umur 7 tahun ajari anak-anak engkau untuk sholat. Umur 10 tahun boleh dipukul. Meskipun ada khilaf di antara para ulama dalam memahami hadis ini, tapi ini menunjukkan pentingnya sholat. Jangan sampai kita jadi penjeruluk semalam tuh orang tua yang kada pemurunan, dan ini banyak orang tua ini kada senang melihat perilaku anak. Ada salah satu hewan gitu curhat, anaknya sudah berkeluarga, bahkan sudah bisa anak dua, tapi belum mandiri.
serumah itu, bahkan masih sempat makan lawan itu. Bahkan kayaknya kan masih bingung anaknya dari orang ini tadi. Anak apa dalam hidupnya itu bahkan masih bingung. Tapi jadi poin masalahnya itu, kenapa dulu kadang dia nasihati secara langsung, kan anak dia kada nyamannya kalau bilang maraju, takutan anak maraju itu kan takutan, oh ini kada nyamannya kalau bilangnya maraju, takutan. Jadi wah ini banyak orang tua itu kayak takutan loh anak. Kalau pernah mengisahkan dulu di santri, ketika libur Ramadan, libur santri pasti akan santai-santai di rumah. Ulun ketiganya di santri ya kayak itu juga. Jadi main game menjadi rumah, merancang banyak main HP lah kayak itu. Jadi kuitannya ini bahaya. Padahal pun ulun, tolong Pak, jangan takurakan anak ulun di rumahnya main HP aja terus. La ilaha illallah. Ini anak siapa pun? Anak dia. Kalau di pondok gue itu jureka minat menabur. Kalau di rumah ya tanggung jawab dia. Itu pun kedua di mana kurang apa. Itu sudah perubahan. Makanya wah ini banyak anak membangun di subuh pun kedua nih. Ada burung jadinya lagi nyamanan yang kulit. Dulu dari hapus kami lagi hari puasa. Ketika libur kelas 3 sudah 3 tahun ya puasa. Ketika libur Ramadan sahur juga dilihat mungkin siang itu bina liur biasa orang puasa liur mamanya ini kada burung. Ayo anak kayak makan aja gitu. Padahal anaknya kada minta membatal. Nah itu banyak anak ini seperti itu. Makanya disebutkan dalam hadis Jibril itu kan dipahami oleh sebagian ulama, antalidal waladu antalidal amatu rabbaha atau rabbataha, bahwa seorang budak perempuan itu dibahasakan oleh Rasulullah, budak perempuan melahirkan pertuanannya baik itu laki atau bini. Nah, dipahami oleh sebagian ulama, disyarahkan oleh sebagian ulama bahwa pada saat itu di akhir zaman itu begitu banyak kedurhakaan kepada orang tua, lebih-lebih kepada mama, sehingga memposisikan orang tua itu seakan-akan budaknya. Tapi kadang kita lihat bisa juga kesalahan itu bukan hanya dari anak. Bisa juga kita lihat orang tua itu berlebihan dalam memperlakukan anak seakan-akan anak ini pertuanannya. Bisa juga salah dari orang tuanya juga. Apa aja kehendak anak dituruti. Apakah pokoknya setiap keinginan anak harus dikabulkan oleh kuitan. Makanya paling penting bagi kita sebagai orang tua, urusan sholat anak kita tekankan di ujung. Belum sering sudah, dan kita supaya jadi contoh bagi kita, sudah sering banyak sudah sampaikan di mana-mana. Buya bukan tidak pernah main-main kalau urusan sembahyang anak. Ada pernah. Bila masuk waktu sholat, stop dulu kedatangan gawian. Apabila sidin ada di rumah, kita berjamaah. Subuh wajib bangun seberata. Tidak ada toleransi. Wajib. Bahkan di kumpul sini sudah rancangan. Bahkan ketika sudah terpisah rumah, udah di pondok sini di rumah, bila naik ke rumah, kita mau di sini diingatkan sini sudah sholat. Ulun sudah kenal sudah pendiam di pesantren, masih diingatkan sini. Bila masuk waktu sudah masuk waktu sholat, naik ke rumah sudah sholat. Diingatkan terus-menerus.
sampai di akhir hayat ulun kisahkan adik ulun waktu itu, salah satu adik ulun itu setelah menjaga sidin semalaman sampai ke siang akhirnya kelapahan terguling setelah sholat asar, saking ngantuknya terguling setelah sholat asar cuma belum sembahyang. Sidin melihat sampai para masuk maghrib kurang 15 menit, kurang 20 menit, ini adiknya belum sembahyang. Bangun nih, ada bangun. Karena saya kelapahan, adik kelapahan. Bangun nih lagi, tetap kada bangun. Kebetulan ada semprotan rapika pada saat itu. Masih biasanya kita bawakan supaya sidin kau berwudu. Semprot di situ. Kada ulun karena udah tahunya bulan kelapahan pada saat itu. Apa semprot di situ. Belum tawar kasihan kita. Laginya nyamanan kulit ulun pun kada purun pada saat itu. Semprot di situ. Ikan kada menyemprot ini. Ikan menyemprot setan mulai jangan mau bangun. Itu sampai di akhir hayat. Tapi ada toleransi kalau masalah sembahyang. Diperhatikan sini jujur. Anak ganal gak halus kan. Karena amal kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling penting adalah sholat. Yang pertama akan dihisab pada hari kiamat urusan kita lawan Allah Ta'ala, urusan sembahyang. Namun baik sholat kita, insya Allah segala hal kita yang berkaitan dengan Allah Ta'ala akan dihitung baik. Tapi kalau sholatnya tidak beres, segala yang berkaitan dengan Allah Ta'ala tidak akan beres. Makanya kita senantiasa kita amalkan doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Bukan hanya kita, wa min dzurriyyati. Jadikan juga anak keturunan kami orang-orang yang juga mendirikan sholat. Ini yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika sidin membawa istri sidin dan anak sidin Nabiullah Ismail yang masih bayi ke wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, ke satu lembah. Nang lembah itu sama sekali tidak ada tanaman. 'Inda baitikal muharram, di sisi Ka'bah nang engkau muliakan. Apa yang diminta Nabiullah Ibrahim pada saat itu? Yang pertama diminta Nabiullah Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholat. Wahai Tuhan kami, ulun menggawi yang perintahkan ini, maka ulun mohon kepada Pian agar jadikan istri ulun ini, jadikan anak keturunan ulun ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, semata-mata ulun kerjakan ini imtithalan di Amerika, tunduk kepada perintah Engkau dan memohon agar anak keturunan ulun ini menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Maka jadikanlah hati-hati manusia itu condong kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, berilah mereka itu rizki berupa buah-buahan. Pada saat itu baik yang ada cuma istri sidin dan Nabiullah Ismail. Banyak kada ada pohon, kada ada manusianya, kada ada juga. Tapi keimanan Nabiullah Ibrahim kepada Allah karena menghalangi sidin.
sekalian dulu kemana orang menjual. Akhirnya kita kadang terpaku kepada hukum sebab akibat. Padahal Allah tak memberi rezeki ada berhajat loh itu. Buktinya saat ini bila dia ke Makkah, buah apa nak ada di sana, durian kita. Antara ada pohonnya tuh sampai aja buahnya basah. Dicobakan doa Nabi Ibrahim, tapi kita ingat bujur yang pertama dimintakan Nabi Ibrahim bagi anak keturunan Sidir, Rabbana liyuqimus shalah. Boleh lah minta supaya anaknya berhasil urusan dunia, kayak visi pekerjaan yang mapan, visi rezeki yang halal dan berkah, boleh silakan. Tapi ingat, yang pertama kita mintakan dan selalu kita mintakan kepada Allah bagi anak keturunan kita, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kita mintakan agar anak kita ini menjadi orang yang senantiasa mendirikan dan menjaga sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajalla wa akram. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambahkan terus-menerus nikmat dan rahmatnya. Ikhwan dan akhwat, saudara-saudara kita yang saat ini sedang garing, kita mohonkan agar Allah berikan kesembuhan siapa-siapa di antara kita yang mungkin sedang